Selamat datang Bu Amel dan Bu Wildan. Sudah Ibu. saya siap rekod. Bisa dimulai dari sekarang. Selamat berdiskusi. Ini Bunda. Ibu, terima kasih. Oke. Ini Bu Amel. Oke, sebentar kita buka. Oke, monggo. Oke. Oke, Bumus. Oke. Sudah gabung. Oke, monggo Bu Wida bisa dimulai ya. Ya wes, langsung wes ya. Di saya 13.45 ya. Kalau di saya 13.46 ini Bu. Oke, 13.46. Ini kita Oke. mau ngangkat kasus yang mana ini? Kasus apa dulu ini? Kita mulai dulu di opening dulu Bu. Opening dulu. Monggo pun Bu Amel yang buka. Oke. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang-siang cuaca panas di luar, tapi saya deket kipas angin jadi dari tadi ketip-ketip. Hari ini kita akan berkolaborasi tentang modul 3.1 seperti yang dipaparkan Bu Yuni tadi. Kita membahas tentang ada 3 pilihan opsi ya. Saya screen ya. Oke. Waalaikumsalam. Halo Bu Muslihah. Semangat Bu. Oke. Oh, punya saya kayaknya belum saya live. Sebentar, saya bingung ini. Yang mana ini ya? Ini saya live ya. Oke. Oke. Sudah keluarkah? Sudah. Oke. Yang pertama ini ya langsung ke ini ya. Tugas yang pertama. Oke, tugas yang pertama kita itu terdiri atas 3 orang, terus mencari studi kasus yang berisi suatu unsur dilema etika. Kasusnya kita bisa milih ada 3 pilihan. Yang pertama kasus nyata bisa terjadi di sekolah kita masing-masing. Yang kedua bisa kasus nyata bukan dari lembaga kita masing-masing atau misalnya kita nyari hal-hal yang ada di media sosial, di berita, di televisi dan sebagainya. Kita angkat masalah tersebut. Itu yang opsi kedua. Yang opsi ketiga, studi kasus nyata yang termuat di sebuah media yang disepakati menjadi studi kasus kelompok untuk dianalisis. Jadi ini lebih lebih fokus di satu media sosial yang media sosialnya itu mungkin yang viral gitu kayaknya Pak. Benar-benar mengupas habis masalah tersebut. Pemahamanku begitu. Gimana Bu Wilda? Iya, kalau menurut saya kalau satu itu sesuai dengan kasus yang kita alami. Kalau yang kedua itu kasus nyata tapi bukan yang kita alami, contoh teman kita yang alami atau tetangga kita atau suami kita. Kemudian yang ketiga itu studi kasus yang ada di media sosial yang maksudnya yang viral atau yang apa seperti itu mungkin. Oke, kita sepakati mau memilih yang mana atau mungkin dari Bu Wilda, di sekolah Bu Wilda ada kasus yang menarik atau Bu Mus ada kasus yang menarik atau bisa dari ini media sosial atau berita. Gimana?
Kalau saya jujur ya, kalau saya tuh sebenarnya jarang lihat televisi. Sama, saya juga nggak pernah. Televisi sudah dikuasai anak-anak, jadi kalau lihat televisi itu malah yang paling suamiku nonton sepak bola, ngono tok. Jadi ya wis lah, gak ndelok TV wis, itu lebih banyak malah HP ya zaman sekarang ya. Iya, iya. Bu Wida, adakah yang bisa diangkat atau punya ide saran? Sebenarnya ada kasus ini yang terjadi di lembaga saya, tapi saya nggak enak nanti kalau misalkan pas saya misalkan ruang kolaborasi dengar teman saya itu nggak enak. Nggak enaknya kenapa? Kan bisa Ya aja itu kita tadi. nggak usah nyebut nama SD-nya gitu, mungkin nama Ya. apa Nah, kasus yang ada di salah satu di antara kita gitu aja. iya. Jadi ada teman saya ya, maksudnya salah satu guru di sekolah saya. Itu beliau itu gimana ya? Ya saya juga bingung juga. Waktu ngajar ditinggal. Kebetulan rumahnya dekat juga. Terus dicari, ya sering hilang gitu loh. Ya Oh, sering hilang lah. Terus iya iya. bahkan misalkan apa namanya, entah itu jam ngajar, jam istirahat, itu hampir nggak di sekolah. Lah sementara misalkan Berarti, saya dapat amanah ini dari kepala sekolah. heeh. Engko lek iki balak-balik izin, balak-balik metu, catetan ya, ayo ya apa saya? Nyatetnya itu Bu Wida sebagai apa? Ya, misalkan kan ada catatan nah Bu, jadi misalkan udah izin itu dicatat di situ ya, bukan sebagai apa-apa ya, sebagai guru aja. Jadi misalkan iki kok lek izin terus, ya kan ndak aku gitu, ngomong gitu. Lah, kalau saya misalkan bilang setiap hari ya apa dia keluar, bahkan saat ngajar pun keluar. Kemarin sempat ya bukan hari Sabtu. Oh iya, oh enggak hari Jumat Bu. Hari Jumat itu siswanya ditinggal. Dia ngobrol dengan tukang jualan di depan sekolah. Siswanya keluar lari-lari di lapangan. Iya iya iya. Kepala sekolah saya godek-godek dia Pak No, iki gini. Ya apa? Misalkan ada kasus seperti ini kok Itu siapa? cowok atau cewek itu? Hah? Cowok atau cewek? Cewek. Cewek. Oh ya. Pekerjaannya juga misalkan ya. Oh sekarang apa namanya? Ekinnya dibuka karena ini sudah duditnya. Ya, misalkan supervisi atau apa. Dia itu santai sekali sampai terakhir wis lari ke teman satu, suruh bantuin. Itu karakternya. Ya apa ini? Ini bisa diangkat atau bagaimana kasus seperti ini? Berarti kan boleh dibilang ini kasusnya guru gitu ya. Iya. Guru. Sedangkan yang kita di sini sebenarnya nggak ada keterangan ya kita harus siswa atau guru gitu. Ya apa sih bisa diangkat atau Bu Amel punya kasus apa gitu aja weh. Tuh, aku kasusnya akeh soalnya. Itu soalnya memang saya satu ruangan dengan BPBK. Jadi sini everyday about kasus itu. Sebenarnya banyak ya Bu ya kasus ya. Sebenarnya banyak, cuma maksud saya itu saya tadi juga enggan tanya itu tuh kasusnya itu kasus guru, kasus Iya. siswa ya. Tapi terserah kayaknya di sini. Tapi kalau sebenarnya sih lebih enak kalau dari kasus kita sendiri. Soalnya kan istilahnya apa ya, Bang Ade juga sambil belajar gitu ya. Kalau kita belajar dari kasusnya orang lain kan akhirnya kita menduga-duga, kita mengira-ngira kan gitu ya. Dan apa istilahnya jangkauannya kan lebih luas gitu. Kalau skupnya di sekolah kita, apalagi kita kan satu daerah ya, sama-sama Kabupaten Pasuruan. Jadi saya pikir yuk ngertilah kebiasaannya daerah kita itu seperti apa gitu. Karena kalau beda kasus yang ada di, ya mohon maaf ya, mungkin seperti kasus yang di Gorontalo, Bu Wida paham nggak itu? Antara siswa dan guru itu. Ya, itu viral karena Akhirnya ya, viral banget. Akhirnya kan iya. semua orang punya persepsi yang berbeda-beda. Itu anak SMA itu ya? Betul. Dan ya mohon maaf ya. MA bukan SMA, MA ya?
Ya MA, Madrasah Aliyah. Ya MA. Jadi boleh dibilang kan akhirnya kita mengira-ira, menduga-duga, akhirnya kan jatuhnya kita malah berpikiran negatif sendiri gitu loh. Iya, ya. Padahal seperti kan kita juga nggak tahu kebenarannya ya. Apalagi sekarang ada di media sosial itu, ya mohon maaf ya namanya wartawan kan kadang-kadang ikut berpihak juga bahasanya itu. Iya. Membelani siswanya, membelani sekolah, ya membelani si gurunya itu. Jadi Iya, ayo kadang-kadang Bu Amel. Ini kita ambil apa ini? Waktu kita kurang berapa menit ini? Kayaknya 90 menit, Bu. Oh iya dah. Iya. Sekilas tadi kayaknya saya lihat 100 iya, menit. ya. 100 Tadi sampai oh iya 100 menit, maaf. 100 menit itu jadi kalau kita dari 13.46 itu sampai 14.46 itu masih 60 menit. Oh iya. Iya, jam setengah muncul 10. Oh iya. Maaf. Jadi kita lanjutkan aja. Saya pikir saya yaitu masalahnya kalau kita dari yang viral lah, yang Gorontalo itu ayo. yang viral Gorontalo itu akhirnya kita nanti literasinya pasti apa ya, di surat kabar atau apa itu kan ada keberpihakan gitu loh. Sedangkan posisi kita itu kan sebagai guru, kita kan sebenarnya kalau membaca hal seperti itu kan kita malu juga sih sebenarnya ya. Iya, benar. Malu juga, tapi kok ya itu terjadi gitu loh, di masyarakat itu terjadi. Tapi kalau saya lihat dari ininya macam-macam itu ya Allah. Atau dari Bu Mus? Dari Bu Mus. Ada usul Bu Mus? Mohon maaf Ibu, tadi masih proses, jadi ini tinggal nunggu pemeriksaan baru bisa. Oke, saya lanjutkan ya Bu Mus ya. Iya, monggo. Apa gini aja Bu Wida, misalkan saya ambil dari kasus anak saya mungkin yang kemarin itu. Melanjutkan kasus, saya tak nyambi ngecas. Ya, boleh. Monggo, Kasus anak saya kemarin itu yaitu anak PKL, kemudian ada masalah di tempat cuti, terus kemudian dia keluar, terus dikembalikan ke sekolah, kemudian saya konseling dengan BPPK, kemudian habis saya konseling dengan BPPK, dia sudah menunjukkan perubahan sikap yang baik gitu. Tapi sebenarnya juga ada rasa aneh gitu, tapi ya saya pikir ya namanya anak pasti ada masalah, nggak cocok di satu tempat. Kemudian saya orang tuanya juga hadir untuk mencari tempat PKL yang lain. Terus dia pun juga sudah saya antarkan di tempat PKL yang kedua itu sudah saya antarkan di dokter, di klinik dokter begitu. Tapi dia bagian promosi medsosnya. Dia lakoni 1 minggu, habis itu dia sudah nggak masuk lagi. Akhirnya kan saya tanya ada apa, kenapa dan sebagainya. Ternyata begitulah, orang tuanya datang ke sekolah menemui BPPK, kebetulan saya nggak ketemu waktu itu, bola aku nanti hanya ditemui BPPK, ternyata ibunya mengundurkan diri, anaknya mengundurkan diri dari SMK itu. Ternyata ternyata sudah hamil. Oh alah. Pikir saya kan selama, mohon maaf ya, naluri dilemanya saya itu. Saya kan seorang ibu 3 anak gitu ya. Pikir saya perempuan itu kan pasti bagian yang dirugikan. Iya enggak sih? Nah, kalau sudah seperti itu kan pikir saya kalau masih bisa diselamatkan ya minimal dia harus punya ijazah SMA itu. Sesuai dengan peraturan kan nggak bisa, apalagi dia kondisinya sudah hamil 6 bulan. Jadi sampai 6 bulan. Iya, sampai bulan Mei, ternyata bulan Mei itu kan biasanya kan kelulusan sekolah ya, kelulusan wis gak nutut gitu loh. Maksudnya itu sudah seandainya, mohon maaf ya, seandainya mungkin dia masih hamil muda dan
nanti bisa melewati bulan Mei, Juni, insya Allah mungkin masih bisa ya, meskipun ya kita diem-diem lah gitu. Kenyataannya dia sudah besar dan itu ya sudah melanggar peraturan sekolah, iya, pasti jadi omongan ya iya, terus kemudian dia melahirkan pun pasti iya. Kan istilahnya kalau kita tetap melindungi siswa untuk tetap bertahan di sekolah ini, ya kita sendiri yang salah gitu loh, kan melanggar aturan gitu. Pikir saya kok begitu ya, tapi aku dewe malah ngomong nang ini ngomong no. Nggak apa-apa itu juga kasus. Dewe gitu loh. Tapi saya di lain sisi ya terus terang naluri saya sebagai seorang ibu aku ya kayak merasa gagal gitu loh. Kok iso sih? Itu kelasnya Bu Amel memang. Bukan sih, kebetulan dia apa ya? Kelas bukan wali kelasnya bukan saya, tapi masih satu jurusan dengan saya. Dan kemarin ketika ada kasus itu, saya dimintai tolong untuk istilahnya membantu memberikan solusi, memantau kasusnya begitu. Karena teman saya kebetulan waktu itu ikut upskilling, reskilling kan lumayan lama ya, 3 bulanan. Jadi beliaunya minta tolong saya untuk mengawal kasus ini begitu. Sebenarnya saya juga di awal sih agak-agak rada mikir juga, Kondok, kenapa kok rokmu kok cingkrang gitu loh, semakin ke atas gitu. Hehe, iya Bu, kesempitan, dia jawabnya begitu. Aku sebenarnya sudah agak feeling, pikirku jadi arek mungkin aja kan dia tambah tinggi atau dia tambah melek gitu. Tapi yo kok ya pinter banget. Tambah gemuk ya gitu ya. Jadi bulan ini tuh hitungannya bulan ke-7, 8, 9 kan udah akhir tahun udah melahirkan. Jadi kan kalau dipertahankan kan juga nggak bisa. Aku sampai mikir, sampai aku tak hitung-hitung berarti dia itu berbuatnya kapan gitu ya. Berarti dia berbuatnya sekitar bulan. Gimana gitu Bu ya? Bu Amel. Ya Pak Bu Bos. Gimana gitu ya? Jadi sampai tak hitung-hitung berarti dia melakukannya kapan? Berarti dia melakukannya itu bulan April. Bulan April berarti dia itu kan posisinya di kelas 2 gitu. Iya, ya begitulah. Tapi kan yo itu hitungan kita sebagai perempuan Bu ya. Tapi ya artinya aku kan juga nggak ngerti kalau diangkat seperti ini kira-kira ya opo ya. Masa kita harus menjelaskan secara spesifik? Ya apa sih kasus apa ini? Kasus atau kalau mau yang diangkat itu juga masuk apa itu? Kasus apa itu Bu Amel? Misalkan kalau saya kalau kita hubungkan sama ini ya, sama paradigma itu tadi ya. Kalau dihubungkan sama 4 paradigma tadi, menurut saya tuh rasa keadilan lawan rasa kasihan. Betul. Keadilannya adalah bagaimanapun dia itu, ya mohon maaf ya, dia kan sudah melanggar peraturan gitu loh. Kasihannya juga akhirnya dia memang harus mengundurkan diri dulu. Ya Pak. Masuk nggak? Jadi kan boleh dibilang kasus yang Bu Wida tadi kan membahas tentang guru. Kalau di saya membahas tentang siswa. Iya. Nah, pikir saya ini tadi seandainya bisa masuk di saya kan kita ini kan sebagai seorang perempuan, seorang ibu gitu loh. Di situ kan bisa kita bermain empatinya gitu loh. Gimana Bu Wida? Saya mau Loh iya pakai itu Bapak. Saya mau tanya kalau peraturan di SMK-nya Bu Amel, kalau misalkan ada kasus seperti itu memang anaknya memang harus di DO gitu ya? Kita itu pakai sistemnya poin Bu. Jadi poin pelanggaran. Misalnya misalnya dia terlambat sekolah, itu berarti dia sudah mengantongi pelanggaran itu misalnya 5. Terus terlambat 1 kali 5, tambah 2 kali 10, tambah 3 kali 15 dan seterusnya kelipatannya. Nah itu nanti kalau dikumpulkan sampai melebihi dari 100 itu sudah
sudah ada apa sanksi-sanksi khususnya begitu. Misalnya narkoba Kalau itu misalkan berapa, ngerokok berapa, itu kan pasti ada. Kita buat aturan itu. Kalau nggak dibuat peraturan seperti itu kan anak-anak juga pasti mikirnya selama ini mungkin orang mikirnya kan nabung itu nabung duit, nabung hal-hal yang menguntungkan begitu ya. Ternyata kan dia nabungnya nabung poin pelanggaran gitu. Tujuannya biar dia ke depannya juga lebih hati-hati. iya, Poinmu udah ya wis banyak ya loh kan gitu. diangkat. Langsung Poinmu ke studi kasus saja. Gimana pakai itu dah? Iya, nggak apa-apa pakai itu. Kak, coba ketik ya. Iya, ini Berarti di studi kasus. kita pakai yang pertama. Kasus nyata. Iya, kasus nyata. Kita pakai Ya, yang pertama yang berarti sesuai ya. pengalaman. Cik Toki kok aneh, kok melambat yo. Saya blok aja. Ini tadi tak. Ada apakah dengan apa kanvaku kok melambat ya? Bu Wida bisa dibantu Iya, Bu Wida? ya, Oh ini saya bisa, bantu tapi ya. melambat ya? Bisa. Yang satu ya? Iya yang pertama. Yang satu aja. Iya. Ini dah. Gini. Bisa tak Bu dikasih blok. Bisa tapi agak sedikit lambat. Iya. Terus Berarti ini kan biarin nomor dulu, ini. langsung kita ke kasus saja. Yang nomor satu kan ya? Iya. Ya wis biarin wis. Itu Terus. tak kasih apa namanya? Bisa dah. Coba ya. Langsung ke kasus saja Bu Amel. Coba ya, saya ketikkan ya. Ya monggo. Tapi saya dipandu ya, karena saya kan nggak tahu kasusnya. Oke. Studi kasus nyata dari salah satu anggota kelompok yang disepakati menjadi studi kasus kelompok untuk dianalisis, yakni langsung ceritanya. Siswi. Ada siswi kelas 12. Romawi Bu. Ini perlu Romawi. Oh iya, maaf. Perlu dianu enggak? Apa namanya? Perlu di itu dah Bu. Kasih inisial. Namanya, iya namanya. Di sekolah apa gitu? Sekolah sejahtera atau apa gitu. Yo, apa sejak ya? Kelas 12 di ya oleh. Iya. SMA wis gitu wis ya. Ya. SMK. Ya, nggak apa-apa. Terus? Ini aku kok penasaran ya, kok melambat ya aku. Kan aku itu melambat. Sedang PKL. Banyak layar yang dibuka mungkin Bu Amel. Kenapa Bu? Bos? Banyak layar yang dibuka mungkin? Enggak juga sih, cuma ini dong PMM sama Canva. Sama Canva, kenapa ya Bu ya? Terlalu banyak itu tak tutup ya beberapa teori paradigma. WhatsAppku tak tutup ya. Oke. Bener tak ini?
Ya, nggak apa-apa Bu, lanjut nggak tak edit. Tiba-tiba berhenti dari apa itu? Dari tempat PKL-nya. Ya. Bu Amel, kira-kira tempat PKL-nya itu tahu nggak kalau dia itu sedang hamil? Nggak tahu. Nggak Oh, tahu anaknya semua. kecil dah Bu Amel. Ya kayak Bu Wilda ngono ki lho. Kelihatan ini. Nggak ketahuan jane kadang Bu. Nek ketor apa meneh klambine ditokno ngono kan wis tak ketok gitu. Tiba-tiba berhenti dari Masalah iki apa arek iki ayu ngono. Coba arek elek paling nggak iro payu. Terus yang cowoknya sekolah di situ juga. Enggak. Sudah lulus paling Ibu. Mungkin ya pengaruh inilah, pengaruh pergaulan anak-anak sekarang gitu kan. Ya. Oke, dari PKL. Ki kayaknya kalau diceritakno kayak kurang deh. Bu Amel? Ya. Ya. Wis agak Ini lancar nanti ini. kalau kurang sesuai bisa diedit ya Bu Amel ya. Oke. Oh, setelah ini setelah oke, tersebut. Tadi orang tuanya datang ke sekolah ya Bu Amel ya? Iya. Dan langsung mamitno gitu dah Bu Amel. Betul. Bu Amen, misalkan ini nanti background belakangnya saya buat putih atau coklat supaya kan kalau tulisan banyak terus backgroundnya gini kan kayak nggak ya. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, silakan. Nanti ada waktunya untuk editing. Saking aku mau seneng nyawang ae iki lho, apa temane kan koyo langgel ngono, dadi kan koyo hutan. Kayak kita menemukan Iya, nggak apa-apa. Bu Mus, kalau fotonya mau diganti silakan loh. Oh, cantik Ibu.
omongan tidak ono grup ya Bu ya. Manut ono. Itu diganti monggo. Belum ada foto terbaru saya Bu dari Gresik Loh, Tumbang ya. foto yang kemarin Gresik itu kan sudah terbaru, Bu. Dan gitu yang terbaru. Lek foto saiki Bu Mus engko tambah tirus loh. Ah, ini Aku foto saya panggalmu ae engko gak tirus-tirus. antrian saya 1 Bu, dokternya belum datang. Di rumah sakit mana, Bu? Sahabat Bu, Swayuwo. Sahabat. Anu Bu, biasanya jam 3 itu belum datang. Apa sih Iya, dokter apa sih Bu? Paru-paru Bu. Paru-paru. Oh. Biasanya yo dokter itu kan berpindah dari satu tempat yang lain. Ya, benar Bu Amel. Iya. Biasa antri itu. Tinggal tidur dulu Bu. Enggak jadi sama-sama ya saya tidur Bu. Saya keluar dulu langsung daftar kontrol. Ini kita jabarkan sejabar-jabarnya atau mungkin enggak perlu Bu. Proses dilemanya ya. Dilemanya saya sebagai gurunya gitu tah. Ya apa? Ya, kalau menurut saya ya, sesuai anu tadi itu, kan ini tadi kita tugasnya mengangkat kasus ya. Betul. Kasus tok dah. Terus kita perlu menghubungkan dengan paradigma dah. Loh iya ada, sudah tak siapkan ininya. Ya, berarti coba kan next ya, tak geser ya ke yang sebelahnya ya. Ini kasus, ini kasus. tugas kedua. Dari studi kasus tersebut, nah kita menentukan yang pertama paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus pilihan. Ya, baru masuk teorinya. Saya isi dulu ya. Ya. Nanti Bu Amel melengkapi itu. Nanti kalau misalkan ada silakan dilengkapi. Oke. Lagi nggih. Oke. Berarti itu kalau jawabannya dikasih miring aja Bu, under. Iya. Kasih miring kah? Loh, back. Oh, udah miring ya itu. Oh, nggak aktif miringnya. Iya, nggak aktif memang. Saya kontrol. Iya, nggak bisa loh. Ya, nanti aja dikasih beda warna. Anu kayaknya. Kayaknya fontnya. Aku tuh mau literasi yo. Nah, literasinya di modulnya 3.1 itu kan rasa keadilan lawan rasa kasihan. Tapi aku baca yo di Google itu rasa keadilan lawan rasa kasih sayang. Iya. Makanya aku sebenarnya kate takon tapi yo gak bisa. Nggak apa-apa, mungkin maksudnya sama. Maksudnya bodoh kan, rasa kasihan sama rasa kasih sayang. Kasih sayang itu ya kasihan kan Bu. Iya, cuma justice versus mercy. Aku pikir mercy kan kayak mobil mercy. Alusan kasih sayang tak jane Bu. Kasih lebih cenderung kasih sayang kalau saya. Iya, lek kasihan kan koyoke dhewe koyo berbelas kasihan ngono ya. Lek misalnya kasih sayang kan apik ya. Iya, lebih baik kasih sayang. Tapi bagaimana kok biasanya gini kan paradigma ini kan ono sumber literasi ini ya. Iya. Oh, jauh miring-miring Bu ya, gak pakai enggak. Iya, ini saya nyoba aja. Jelek, nggak jelas ya. Iya, teman. Nanti beda warnanya nggak apa-apa. Iya, wes. Terus ini saya kontrol Z kembali kayak. Bapak di back aja. Prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil? Berarti prinsip apa ini? Prinsip apa? Saya buka repean, buka teori. Iya.
Tadi akun screenshot kok. Iya, saya juga tadi screenshot. Prinsip berpikir berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Aku sih 2 berbasis peraturan. Ya enggak? Ya wes, karena Oke. nggak apa-apa wes. Berpikir berbasis peraturan. Oke, tak copy ya. Oke. Oke. Terus Tahapan pengujian. bentar ya, tak panjangkan gini ya, Bu ya. Nanti lagi. Terus tahapan pengambilan apakah telah tepat atau belum, mengapa? Kalau menurut kita ya, ya sudah tepat sih ya. Oh iya, pengambilannya apa? Berarti anak tersebut dikeluarkan ya memang ya? Tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan. Apakah telah tepat atau belum? Mengapa masih ada kemungkinan di panggil meniki? Berarti situ-situ iki motoli pertanyaan itu. Tahapan pengambilan pengujian terhadap kasus pilihan. Itu piye maksudnya? Ini ya kayaknya penipuan ya, sudah dapat pesan ya, Bu. Ini dari CSJNE bypass. Masa sih ya? Izin menanyakan. Kiriman yang berisi perawatan wajah, sunscreen wajah. Apa itu? Sunscreen barang ya. Rasanya nggak beli gitu loh. Kayaknya penipuan kayaknya. Apa itu? Masa sih JNE bypass benar? Sudah abaikan. Terus tahapan pengambilan apakah telah tepat atau ya menurut Bu Amel? Ya wes ya. Iya, ya sudah. Iya. Oh saya anu aja. Saya enter aja ya jawabannya ya supaya sesuai. Iya, terus mengapa? Karena sudah sesuai dengan mengapa kene dah. Tak bangku sih dah kene. Sini. Ayah itu sini jangan kene. Ayo. Continue. Mulai. Iya. Oh, ini melu-melu ini. Simantu. Tadi tak ganti fontnya. Iya. Ini sini. Ini jawabannya ini apa Bu Amel? Karena itu tak coba ketik. Mengapa?
Oke. Bu, saya izin absen dulu ya pemeriksaan. Monggo, monggo. Oh. Gimana PI-nya, Bu? Lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Bu Amel awal ya tadi, kemarin ya? Kemarin sih aku lebih duluan. Soalnya aku kayak sadar ternyata minggu ini BTS. Loh, ada Sebentar ya. omongi. Nah, kalian nanti Bapak minta tolong kalian habis BTS nanti kembali ke kelas. Nggak mau, Bu. Wadah. Yes. Siapa yang mau kembali? Saya pun jadi muridnya nggak mau. Yo nggak anak-anak kan wis kesel, Bu. Ujian kan kesel. Lanjut Bu Amel. Ya untung kemarin kan ada satu hari yang di tanggal itu kan kosong ya. Teman-teman nggak ada sing milih ngono lho. Alhamdulillah ngono. Karena di awal saya itu telat milihnya. Aku untungnya kemarin tuh wis Bu, sing apa formnya itu apa instrumennya itu wis tak isi. Wis tak isi duluan ngono. Cuma kan memang aku nyiapno kan gitu. Jadi wis lah maju itu, maju ae. Tapi ya luar biasa. Begitu Wahdim datang sekolahku listriknya mati. Oh alah. Terus pakai Sempat mati. Aku ngomong, aduh Pak, iya kurang setengah jaman ngono. Tapi apa di sini kan apa ada upaya menghidupkan genset tuh. Terus cuma pikir waduh paling nggak tutup. Kayak biasanya ku lho lek ono listrik pemadaman itu kan ono surat iya surat ada PANC ya. Iya, Itu nggak ono, Bu. Tapi Bu Amel, di tempat saya sempat mati lampu juga waktu Bu Amel bilang gitu. Berarti semua ya paling ya? Ya, saya nggak tahu. Pokoknya kebetulan di daerah punya saya, maksudnya Wonorejo ya, Wonorejo enggak ke arah apa itu, arah Kejayan. Kejayan. Itu juga mati. Sempat mati ya, tapi alhamdulillah setelah itu hidup kok. Kita turunkan ya jawabannya. Ya, silakan. Soalnya ini masih pertanyaan masih putih dia harusnya. Dia sudah ganti putih. Ini. Begini kah? Iya, Kita sampingnya dah. Boleh. Nah, ini. Menurutku sih jangan terpaku sama desainnya dulu, terpaku sama jawabannya. Iya lah ya, Bu Amel kan sedang ngetik jawaban ya. Saya karena yang tahu detail kasusnya itu kan Bu Amel. Masih ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak. Apakah pilihan pengambilan keputusan telah tepat?
Masih ada pertanyaan lanjutan dalam benak. Ya itu tadi ada pertanyaan lanjutan. Sebenarnya Apa sih nih dari secara sih, sebenarnya secara profesional ibaratnya ada siswa melanggar, kamu tahu aturannya ini kesepakatannya ini ya udah. Cuma naluri kita sebagai perempuan kan mikir, Nah iya, aduh sakno kapan ayo? gitu ya. Sakno ini maneh ngono, aduh arek wedok maneh. Apalagi saya juga punya anak perempuan, bismillah. Nggih, nggih, Makanya nggih. dalam hal apapun itu tetap perempuan itu yang selalu dirugikan gitu. Mm-mm. Dan kadang anak-anak ya seperti itu ya Bu ya. Semoga saja wis anak-anak kita ya Bu ya Ya benar wis. ya diselamatkan, Selamat. dijauhkan dari seperti itu ya. Karena Sekarang itu kasar ini kan anu, nafsu sesaat gitu ya. iya terus apa namanya? Pergaulan juga mungkin. Iya. Sing tak pikir yang maneh loh. Opo sih mesti kok arek sing ayu-ayu, coba sing lelek ngono. Iya Bu. Cantik berarti Aduh. anak ya Bu ya. Yo putih. Mm-mm. Ya ayu sih Bu. Ayu-ayu. Lo jadi ayu-ayu nih arek sekolah lah ya Iya, SMA sih. tapi anak maksudnya arek di situ, anak daerah gratis itu dah. Ya daerah situ. Cuma dilihat dari apa ininya ya memang apa ya anak-anak sekarang itu kan kayak pinter pinter nutupi satu kesalahan tutupi sama yang lain ngono loh. Iya. Jadi jujurnya itu kurang gitu. Mm-mm. Akhirnya aku mikir gini kayak apa ya di sisi lain kan kayak kita jadi orang tua juga gagal juga sih sebenarnya. Mhm. Dan kasus seperti ini aku yakin tiap tahun biasanya juga ada. Cuma biasanya aku bisa mewanti-wanti lebih awal. Biasanya arek-arekku rada tak kencengi didik gitu loh. Tapi Mm-mm. ini kebetulan anak saya alhamdulillah aman. Yang kelasku sendiri loh ya. Maksudnya Mm-mm. bukan kelasku. Jadi aku biasanya kalau melihat perubahan fisik itu kan ketok ya. Wong itu Iya, kan kalau gitu. setiap hari ketemu kan tahu. Terus orang yang pernah hamil itu biasanya tahu postur tubuh ini hamil atau enggak. Yang kemarin itu aku sebenarnya sempat nunduk, rokmu kok cingkrang sih? Aku yang muni ngono. Mm, Sempet aku ngomong ngono. mm, Cuma ndak kepikiran tutuk mm, semua. mm, mm, mm. Soalnya Aduh. apa? Itu saya kan punya senior dulu di apa namanya? Heeh, Di sekolah sebelumnya. heeh. Itu helper di sekolah saya itu hamil tapi nggak ngaku ke orang-orang di Oh, sekolah. heeh. Iku apa jenenge teko mburi ketok koyo wong meteng ngono ngene. Kalau orang Mhm. sing pengalaman iku koyo wis ero gitu loh, Bu. Iya. Iya, iya. Tapi balik lagi kok di pengalaman saya ya seperti itu. Dan anak saya tuh yang alam itu bisa bangkit. Jadi Mhm. apa ya? Ya di DO terus kemudian apa, aku melihat perkembangan karena aku masih berteman dengan alumni Mhm. seperti itu, saya masih berteman sama anak-anak Mhm. pikirku, aku mesti ngomong arek-arek itu gini, "Nak, mungkin kita nggak berjodohnya di SMK di sini sampai akhir, Mhm. tapi insya Allah di luar dari SMK nanti kita masih bisa sambung silaturahmi," gitu. Jadi kadang-kadang Mhm. jadi tetap tak kuatkan mentalnya, ya meskipun, dia berbuat salah, tapi ke depannya kan jangan sampai terjadi lagi, terus jadi pelajaran, dan dia juga harus bertanggung jawab sebagai seorang ibu, Mhm. dan bisa berbuat yang lebih baik. Itu saya pernah punya pengalaman itu, anaknya sekarang alhamdulillah loh Bu Wil, lah kok Mhm. menikah sama itu, sama orang yang kerja di pengadilan. Mmm. Ya jadi malah dia jadi ibu Dharma wanita yang ijo-ijo itu loh. Iya, Iya, jadi aku malah terus dia sanggulan ini, maksudnya oh. alhamdulillahnya
dari dia berganti, ya mohon maaf ya, berganti laki-lakinya itu ganti, jadi dia bisa on Oh, gitu loh, bukan dengan orang yang masa lalunya, yang tapi dia dulu bisa ya. maju. Mungkin punya pemikiran yang lebih baik dan mungkin juga dari keluarganya juga apa ya, membuka jalannya atau gimana, aku ya nggak ngerti ya. Iya Sekarang benar. dari Ibu Persit ya. Alhamdulillah. Udah tak delok lihat statusnya, oh, alhamdulillah dia sekarang sudah di Bandung. Pokoknya ikut suami lah. Jadi Jalan. aku pikirku di antara sekian banyak anak itu termasuk dia itu pinter gitu loh. Dia bisa belajar dari masa lalunya gitu. Tapi kan tidak harus untuk aku ceritakan ke adik-adik. Iya jangan. Ya, soalnya kan anak-anakku mikirnya kan aduh ya. Tapi di sisi lain sebenarnya ya itu mereka kan korban juga. Korban juga, terus ya itulah lingkungan masyarakat kan kadang juga menarik diri ya. Iya ya. Iya. Menarik diri, terus akhirnya dia nggak ada yang protek kayak seolah-olah dia salah ya wis sing harus bertanggung jawab. Padahal kan yo kesalahan bersama itu. Dan boleh dibilang aku mungkin juga punya ikut andil salah, harusnya juga ikut menjaga. Aduh. Kalau guru ya menjaganya ya benar. Ya kita kuatkan di sekolah, tapi kan kita nggak bisa dianggap Iya, salah sih, karena kan dia kita ngontrol nggak mendampingi 24 dia. jam. 24 jam. Cuma ya itu kembali lagi kan, makanya aku mesti ngomong di arah-arah kalian tuh bisa lihat Bu Amel, kalian harus lebih sukses dibanding Bu Amel. Aku sampai mesti ngono. Ayo kalian nanti 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan pengen ketemu Bu Amel dalam keadaan apa, sampai mesti ngono. Jadi sak tantang arek-arek itu. Anu Bu, sudah punya motor Bu, oh, sudah punya mobil. Jadi arek-arek sik kebendaan gitu loh pemikiran. Ya wis ya, jadi ya yang penting arek-arek semangat gitu. Nah, Bu Amel, untuk yang slide selanjutnya ini kan hasil data. Nah, hasil data ini sudah kita tulis di sini di tugas 2 ini. Masih perlu ditampilkan atau tidak ini? Nah, ini yang hasil data ini kan ada lagi pertanyaan yang sudah tak share ini. Ya, paradigma apa yang digunakan? Salah ya, Iya, salah. sudah ini sama dengan yang kita isi barusan tugas 2 tadi. Loh, ini. Ini Paradigma apa benar yang ini kita kah? gunakan dalam studi kasus pilihan. Nah, ini kan rasa keadilan tadi. Ini beneran dah? Iya, ini yang isi siapa? Bu Amel kan? Loh, bukan Bu, ini kan tugas 2. Sebentar. Ini ke tugas 1, berarti kan kita milih yang pertama, kan jawabannya yang pertama. Terus ini tugas kedua, tugas keduanya kan udah kita jawab ini. Nah, tugas ketiganya, elengku mau. Ini ada 3, ini ada di slide selanjutnya itu ada. Ini masih seperti tugas yang kedua, Bu, beda, itu salah itu, belum tak edit. Saya tak buka ini ya, PMM ya. Iya. Nah ya ini kan, oh ini jawaban ini kan kita sudah ngetik di sini. Iya, nggak usah itu berarti. Berarti ini nggak usah ya? Nggak usah, kita langsung lanjut. Itu kalau nggak salah kita harus ngeklik yang checklist itu loh, Bu. Saya tak buka. Iya. Oh ini loh, Bu. Setiap anggota kelompok, ini tak kopas saja ya. Ya, silakan dikopas. Tak kopas. Ini. Setiap anggota kelompok hendaknya membagi pengalaman dan gagasannya dalam pengambilan keputusan studi kasus pilihan. Perhatikan daftar tugas checklist yang disiapkan pada tautan berikut agar lebih mudah memastikan. Oh, berarti di sini. Sharing pengalaman. Kan sudah Jadi tadi. sharing pengalaman gini, mungkin Bu Wilda dari apa yang saya ceritakan itu menurut Bu Wilda
apa yang harus saya lakukan, ngono paling ya. Setiap Terus ada gagasan nggak misalnya Bu Wida, anu Mbak Mel, arek ojo ditokno, misalnya di apa no. Siapa anggota kelompok hendaknya membagi pengalaman dan gagasan dalam pengambilan keputusan Sebelum ke checklist, kita turunkan. Nah, gini. Ini kan dua hal yang berbeda, ya enggak? Ini dua hal yang berbeda. Nah itu saya kalau misalkan boleh nggak anaknya itu tetap melanjutkan sekolah setelah melahirkan, tetap di sekolah yang sama? Sebenarnya sih menurut setahuku ya, sejarah sekolah mencatat biasanya anak-anak yang sudah melanggar, ya mohon maaf ya, siswa yang sudah melakukan aja biasanya kalau sudah terbukti dia dikeluarkan loh. Iya. Ya enggak, apalagi sudah ada isinya gitu loh. Tapi itu nanti akan menjadi berubah lagi apabila mohon maaf anak LSM lebu biasanya. Kalau orang tuanya tetap menghendaki sekolah, biasanya itu masih bisa lanjut. Tapi ini kan kondisinya orang tuanya yang benar-benar menghendaki anaknya untuk berhenti. Tapi ini kemarin kita sarankan untuk dia bisa pindah begitu. Jadi pindah ke sekolah swasta dengan catatan nilai rapotnya itu nanti kita kasihkan sesuai rapot yang terakhir yang kelas 2. Jadi dia bisa tetap melanjutkan di sekolah yang lain. Tapi kan setelah ya Bu ya, setelah melahirkan kan nggak apa-apa. Iya, yang pasti begitu setelah melahirkan. Dan istilahnya siswa tetap punya haknya untuk belajar gitu. Ya minimal paket apa ya? B apa C Bu ya SMK itu? C. Paket C, Bu. Paket C. Kalau Ya B minimal dia punya ijazah paket C. Atau biasanya di sekolah swasta itu biasanya juga mau kok. Iya. Tapi lihat Bu, itu maksudnya kalau selama belum masuk ke data ujian akhir loh Bu. Oh, belum didaftarkan Dapodik Iya. Belum didaftarkan. Kan misalkan kalau sudah kelas 12 itu kan data siswa itu harus masuk di awal tahun ajaran Bu. Iya, belum didaftarkan di Dapodik. Untuk ujian akhir. Jadi menurutku masih bisa kok dia pindah sekolah. Barangkali Bu Mus pernah ada tetangga. Guyu tok. Bu Mus, kemarin aku lihat fotonya Bu Mus di SMA Purwosari yo. Kapan Bu? Enggak, yang Bu Mus apa Bu Uswa yo yang Dharma Wanita SMA Purwosari. Bu, suaminya ini Pak Joko, guru SMA Purwosari. Bu jenengan atau Bu Uswa? Bu Uswa. Oh, Bu Uswa. Oh, alah. Pikirku lu kok SMA deh. Kok foto jejer karo koncoku ngono. Soalnya saya kan juga pernah sama ini di SMA sama Bu Elis, Bu KS. Oh iya, Mbak Elis Grati. Di sini yo. Iku pengurus Dharma Wanita TU minaku. Ya begitulah, kita kan pengurus aktif dan pasif. Iya. Kalau tetangga tidak pernah saya Bu Amel. Nggak pernah dengar kasus seperti ini Bu ya? Pernah, suami saya kan di SMK Sukoharjo Bu. Oh iya, terus? Sopo? Temannya Pak Adit. Oh 2. Temannya Pak Adit berarti. Iya, mungkin kenal Terus, sama Pak Adit. ada cerita apa? Ya seperti itu, terkadang kan ada dewan guru yang mungkin jam istirahat atau pas jam kosong gitu kan. Tentang ya kejadian yang dialami oleh muridnya Bu Amel itu. Ya memang meskipun belum sampai kejadian hamil ya sudah di 6 poin tertinggi Bu Amel ya. Iya, sudah tertinggi sudah. Tembus 100 itu sudah. Ya akhirnya pindah.
pindah ke swasta memang. Nah memang menurutku solusi terbaik memang pindah swasta daripada dia berhenti tok gitu kan. Saya kan juga rugi ya. Masalahnya kan sudah 2 tahun, parek setahun didik lah gitu. Dan aku dulu pun pernah loh di Blitar itu waktu aku sukuan di Blitar itu dapat kesempatan untuk menjadi pengawas ujian paket B, nggak salah. SMP itu aku pernah. Ternyata ya Allah ya Robi, aku nyawang yo. Aku jadi pengawas. Biasanya pengawas dia nih kan yo ngono kae yo. Itu bener-bener yang paket B, paket C itu mereka tuh semangat belajarnya itu luar biasa loh. Iya. Mereka itu semangat ngono ngerjakno popo padahal dulu zamannya itu zaman Eptanas loh padahal. Itu semangat mengerjakannya luar biasa gitu. Jadi aku pengalaman seumur hidup, aduh. Karena merasa gini Bu, kalau setahu saya kan ada beberapa tetangga yang ikut paket Bu ya. Karena benar-benar butuh, jadi menyesal gitu kenapa dulu tidak menyelesaikan pendidikan. Betul. Sebenarnya mereka kalau dibilang malu loh, tapi mereka itu malah bangkitnya malah 2 kali bangkit semangat itu. Mereka harus lulus di sini, apalagi mereka malah kebanyakan kan sudah bekerja. Iya. Ternyata Mas sudah bekerja ini buat apa? Rencana mau kemana? Enggak, saya mau kerja di PKI, pengen jadi apa? Ngono. Nanti malah ibaratnya aku pernah berbuat salah, aku harus nggak boleh ini lagi, aku harus sukses ngono loh. Jadi aku pernah mikir ya Allah ternyata semangatnya luar biasa gitu. Ya itu dah pengalaman zaman dulu. Tapi yang di sini saya nggak pernah dapat kesempatan seperti itu. Belum pernah saya lihat di Pasuruan. Kalau di Blitar dulu banyak. Di sini tuh ada bukan dari dinas itu pernah saya memang ditawari secara langsung Bu ya karena kebetulan saya juga ada di pemerintahan desa jadi Pak Erwin dinas itu lebih mungkin tahu ya. Nah itu langsung calling saya untuk menghubungi Pak Kades untuk menyelenggarakan sekolah paket. Saya tidak paham waktu itu paket yang mana. Yang jelas waktu itu saya hanya membuat janji antara dinas dengan desa. Berarti tergantung bagaimana nanti kalau desa itu menyetujui maka bisa dilaksanakan dengan kuota kan gitu Bu ya. Akan tetapi ternyata belum memenuhi kuota yang malah banyak itu di desa Pager sebelah Sumberjo seperti itu. Akhirnya mungkin dilaksanakan di sana. Oh iya. Jadi dari dinas itu sebenarnya sudah ada program tergantung nanti pemerintah terkait itu supportnya seperti apa, seperti itu. Terus juga antusias itu pasti ada, Bu, karena kan terkadang yang seperti tahun-tahun politik seperti ini dibutuhkan kan KPPS gitu ya. Dengan syarat, sementara orang-orang aktif yang usianya sudah lumayan lanjut ijazah. Nah, itulah yang mereka semangat untuk mengikuti sekolah paket. Kan di lain sisi sebenarnya kan apa ya? Ya itulah menurut undang-undang kan semua orang sebenarnya punya hak yang sama Bu ya. Punya hak yang sama, cuma kadang-kadang kita di masyarakat itu yang kurang berempati. Sebenarnya saya juga punya keluarga yang autis itu juga ada. Itu sekolahnya itu malah sekolah double loh dia sekolah formal sama non formal. Tujuannya apa? Ya karena keluarganya semuanya itu pengen anaknya itu jangan sampai ketinggalan gitu loh. Di lain sisi dilihat juga anaknya itu mampu apa enggak gitu. Ya alhamdulillah mampu. Berarti tak pikir apalagi kalau dari segi keuangan yang dikeluarkan kan banyak. Malah lebih banyak dibanding orang normal.
Kalau saya itu anak saya kebetulan di negeri semua itu kan enggak bayar sama sekali, gratis. Kain malah dapat dari pemerintah, ongkos jahit oleh toko pemerintah. Malah gratis, malah justru anak-anak yang autis seperti ini tuh malah biayanya banyak. Treatmentnya juga berbeda, makannya berbeda gitu loh. Sebenarnya kita perlu sesekali itu melihatnya jangan ke atas. Di sisi lain juga begitu. Di sini juga ada Bu, soal murid saya itu ada yang dulu sih ada yang inklusif itu juga ada. Tapi kesini kayaknya nggak tahu ya anak-anak itu pada kemana inklusifnya. Nggak ngerti. Di sini kalau SMK itu cuma membedakan ini yang buta warna apa enggak. Jadi jurusan yang teknik-teknik itu kan maunya yang enggak buta warna. Kalau akuntansi itu enggak apa-apa buta warna. Yang penting iso bedakno duit 100 karo duit 50. Setuju. Iya. Soalnya kan sekarang coba dilihat teknisnya ini. Uh-uh. Ini saya upload barusan. Kalau A itu dikasih A kalau ada dikasih A kayaknya ya. Kalau tidak ada dikasih PA kayaknya. Ya. Benar dah? Ini ada atau tidak? Ada kan ya? Ada. Enggak toh Bu. Pikirku tadi itu benar-benar di Word atau Excel-nya terus kita ketik gitu. Tapi kalau gitu ya nggak apa-apa. Oh gitu. Ya nggak apa-apa, lanjutkan aja, nggak apa-apa. Lanjut Bu. Oke. Nanti kalau kurang sesuai memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip ya, memetik 9 langkah. Nah, ini nanti 9 langkahnya itu kita jabarkan juga enggak? Kayaknya kita belum jabarkan 9-nya itu ya, 9 belum. langkah ya. Maksudku kita jabarkan nanti dek sheet-nya sendiri gitu tandek Word gitu dah. Kayaknya di situ aja wes Bu Amel jabarkan wes. Kalimatnya kan panjang-panjang itu. Iya. Oke, terpisah nanti berarti kita waktu presentasi nanti lampirannya ya ini form checklist sama form yang 9 paradigma. Bu Amel, kayaknya kasus kita ini nanti dibagi ke kelompok lain kayaknya. Iya, terus kelompok lain menilai apakah hasil pekerjaan kita ini ngono tak paling ya, atau dipelajari ngono ya. Tapi berarti yang checklist ini kita atau teman kita ini? Kita ya. Kita tetap checklist menurutku kita sih. Oh, kita. Oh, nah Kipon, sampean ngisi yang itu, yang apa namanya? Yang 9 paradigma. Ya, 9 langkah. Lah aku mulai nggarap 9 paradigma iki aku share screen-nya ya apa? Oh, enggak apa di tabel lain. Ini ya. Atau gini, apa namanya? Ya apa? Ini sampean tab terus insert tabel itu. Ini loh Bu, yang pertama ini enggak dikasih komentar dah. Setiap anggota kelompok hendaknya membagi pengalaman dan gagasannya dalam pengambilan keputusan terhadap studi kasus pilihan. Jadi maksudku itu kita kan sudah sepakat tadi kasusnya. Pikirku ada pendapatnya Bu Wilda sama pendapatnya Bu Mus waktu sepakat ngambil ini gitu loh. Ya apa? Hendaknya membagi pengalaman dan gagasan. Oh berarti gini, kalau lihat dari itu ya. Jadi ada kasus A, kasus B, kasus D. Saya punya kasus, Bu Amel punya kasus, Bu Mus punya kasus. Nah, iya.
Dari 3 kasus ini kita pilih 1 kasus. Nah, kasus yang kita pilih kebetulan budenya Bu Amel. Gitu. Kenapa milih itu? Lah pendapatnya Bu Wida apa? Karena mungkin apa namanya itu yang untuk masa depan apa namanya anak bangsa. Ya enggak, ya mungkin gini aja, bisa aja mungkin karena kita merasa apa jenis Bu Wida merasakan empati yang sama gitu loh sebagai seorang perempuan, atau mungkin kasus-kasus yang ada di Bu Wida sama Bu Mus itu mungkin kasusnya anak kelas kecil, jadi hanya seputar masalah, mohon maaf, mungkin seputar masalah kenakalan anak kecil aja gitu loh. Kalau ini kan sudah apa ya? Yang jangkauannya lebih panjang menurut Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Atau pingin kasus yang berbeda gitu. Enggak, kita enggak bahas kasus lagi. Terus kasus saya tadi itu masuk ke kasus saya. Terus Bu Mus ini, kasusnya Bu Mus apa ini? Tapi nanti Pak Inceng ya Bu. Apa ya kira-kira ya? Terus anak bolosan atau anak yang suka apa gitu. Kalau kasusnya anak SD itu gitu. Terus mungkin bawa HP saat sekolah, terus main game saat istirahat. Sementara dilarang bawa HP gitu kasusnya anak saya gitu. Ya, jadi menurutku Bu, yang ini nanti gesernya ke sini, dia berdiri sendiri yang checklist. Oke, jadi ini ya saya tambahin tab ya. Saya tambahin halaman. Oh ya, sebentar. Enggak, ini tadi yang ini aja. Yang ini aja kita pakai yang kedua gitu ta. Yang pertama diganti ta. Ini kita hapus. Oke. Nah, ini hasil checklistnya. Ya, Bu Amel, gimana? Loh, ini ya. Ya, benar. Ini ya. Ini checklistnya berarti yang pendapatnya berarti yang di depan. Di sini, ya. Ya, di sini. Ini. Oh, ini nggak pakai ini ya. Wes kita geser wes. Nah, itu baru nanti ada pendapatnya Bu Wilda sama Bu Mus, menulu maksudku. Ya. Di sini kan kita ada proses kolaborasinya. Nah, ini. Nanti Bu Mus sama Bu Wilda. Ini kita sudah mau 90 menit. Iya, ayo. Kurang. Masih kurang. Apa sih ini kasus saya yang tadi wes nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, masukkan aja. Hendaknya membagi pengalaman dan gagasan dalam pengambilan keputusan terhadap Iya tak Bu Amel gitu dah ini Bu Amel. Iya nggak apa-apa. Jadi Bu Wilda yang atas, nanti Bu Mus yang bawah. Setiap anggota kelompok hendaknya membagi pengalaman dan gagasan dalam kasus yang lagi happening di sekolah yang jenengan apa Bu Mus? Bu Amel, ini sering saya amati lagi ini ya. Ya, Plan. Ini itu kan tadi setiap anggota kelompok hendaknya membagi pengalaman dan gagasan dalam pengambilan keputusan. Jadi kan ini tadi Bu Amel itu kan keputusannya seperti ini. Lah, kita itu juga menanggapi kasus yang kita pilih tadi. Iya benar. Gitu. Jadi apakah langkah yang sudah kita perbuat itu sudah baik atau mungkin kurang? Ya benar, jenengan komentari. Ini loh, setiap kelompok kan hendaknya membagi pengalaman dan gagasan dalam pengambilan keputusan terhadap studi kasus pilihan tadi. Jadi kita maksudnya saya nggak perlu menuliskan kasus yang saya ataupun Bu Mus. Benar, enggak. Berarti komentari kasus saya. Menanggapi kasus tadi. Kalau misalkan kita sepakati gini. Lah, misalkan ya dari pengalaman dan gagasan
pengambilan keputusan terhadap kasus pilihan tadi, kan kita tadi sudah sesuai dengan yang ini. Misalkan prinsip keadilan, terus prinsipnya ini, terus ini. Apakah masih perlu membuat gagasan atau pemikiran baru? Sementara kita sudah menjabarkan ini. Menurut Bu Amel sama Bu Mus bagaimana? Ya benar Bu. Benar-benar. Berarti itu apa pandangan jenengan melihat kasus yang terjadi di sekolah saya, gitu kan? Iya. Kayaknya gitu sih. Iya. Jadi bukan saya menjelaskan kasus saya, terus Bu Mus, bukan ngoten kayaknya ya. Gini, saya tulis gini dah. Ya Pak. Nah, gini apa? Jadi tinggal jabarkan. Begitu? Iya, boleh. Tak kopas ke Bu Wilda, monggo Bu Wil. Iya. Yes, monggo dilanjut. Bagi pengalaman dan gagasan dalam pengambilan keputusan. Saya cuma berpendapat bahwa kalau misalkan menurut saya keputusan tersebut ya oh aku saya nge-zoom. Oke, thank you. Ini nanti kalau silakan dikoreksi ya Bu Amel ya. Ya. Kalau menurut saya keputusan mengenai kasus tersebut sudah tepat. Misalkan saya berpendapat seperti itu, tak apa-apa ya. Ya, betul. Sudah sesuai dan tepat. Karena sekolah tersebut sudah memiliki aturan yang perlu dijalankan bagi seluruh anggota sekolah gitu ya, termasuk pelanggaran yang dialami oleh siswi tersebut gitu ya. Ya, oke. Sekolahanku sekarang sowopi. Mulai kapan bisa ngomong? Teman-teman saya nyambangi ke ini loh, ke tutur, gak salah. Ada guru kami yang barusan melahirkan. Seperti biasa. Salah satu dampak dari mengikuti CGP, kompetensi sosial berkurang. Sudah, gini ya Bu Amel. Ya, betul. Nanti Bu Musliha bisa menambahkan. Bu Mus ditambahkan bagaimana sih? Saya juga tak. Enggak, sekarang enggak apa-apa, Bu. Diketikkan Ibu, diketikkan. Saya sampean ngomong, saya yang ngetik, ayo pun. Menurut saya durasi kurang 8 menit lagi. Iya, lanjut. menurut saya apa yang menjadi keputusan? Apa yang menjadi? Sorry, kurang dengar. Keputusan. Oh iya. Keputusan dari sekolah Bu Amel, biar beda bahasanya. Sekolah tersebut gitu ya. Itu sekolahku, iya aku gak belum dari sekolah. Sekolah tersebut sudah sesuai. Iya. Sudah. Belum Bu, titik. Koma atau titik ini? Titik Bu. Titik. Terus? Karena di awal siswa tersebut masuk ke sekolah tersebut. Di awal masuk ke sekolah tersebut. Tentunya
Oh iya, tentunya sudah menandatangani kesepakatan, Bu. Kita ada materai 10.000. Betul. Biasanya seperti itu kan, Bu Amel. Yes. Sudah ada kesepakatan tertulis ya, dan bermaterai. malah bermaterai, berkekuatan hukum ya. Oh, bermaterai. Ya, wes. Wis ngono tok wis aja di spesifik no. Mungkin pun. Ya. Wes. Iya. Oke. Sudah selesai. Sudah. Apalagi ini, Bu Amel? Ini berarti tadi checklist sudah. Tugas 3. Ini tak hapus ya, tugas 3 ini sudah. Tugas 3-nya digeser dulu sheet-nya. Yo, ini Loh. Sudah langsung kesimpulan kayaknya, Bu. Yang ini, Bu. Bentar. Daftar checklist kan ini sudah. Yang checklist sudah, benar. Terus kayaknya ini saya low lagi. 5 menit lagi. Pasnya. Bu, digeser aja, Bu. Tinggal kesimpulan. Yang mana? Punya saya Yang tanpa mana ini yang digeser? padat ya. Mungkin jaringannya mungkin, Bu Amel. Iya. Atau mungkin laptopnya itu perlu diinstal ulang. Iya. Terlalu banyak. Perlu dilem biru. Aku kate ngomong yo apa dhewe lho yo. Anjene wong iki laptopnya sekolah yo, aku njaluk core 7 3 core 5. Ih, enggak nutut. Berarti diapakan ini ya? Ini dihapus. Langsung kesimpulan gitu tak, Bu? Yang mana? Iya, kayaknya gitu. Jadi kan kita sudah kan tugas 1 sudah tadi ya, kasus. Tugas 2 tadi menjawab. Maka termasuk paradigma. Ada 1 yang belum. 9 paradigma. Bu Amel sudah nulis atau belum? 9 paradigma, turun lah. Ya, ayo ditulis, kurang itu saja. 9 paradigmanya. 9 paradigma itu ning sitiro ya. Ya ini setelah tugas 3 ini wes. Setelah itu checklist. Maksud saya ininya loh, kalimat pertanyaan nih kalau Bu, saya tak pack ning PMM. Oh. Yang di kotak biru kemarin. Aku nggak ngerti ya PMM ku saya kayak gini loh. Lemot sekali PMM saya. Masih berputar-putar. Oh ini sudah. Ini tak kopas ya. Panduan untuk analisis kasus. Berarti ini tak lebok no gini Bu ya. Ini. Sembilan paradigma analisis studi kasus. Analisis studi kasus. Lalu saya copy 1 sampai 9. Gini. Saya Nah, ini berarti kita harus nambah sheet. Ya kan? Iya, Bu. Beda. Nggih, napa? 9 paradigmanya sudah tak masukkan, tapi kita tinggal menjawab. Bagaimana? Nggih, baru jawab satu-satu ini berarti ya? Iya, baru jawab satu-satu. Ya enggak, Bu Wilda? Sebentar, saya belum buka. Mana ini?
9 paradigma, Bu. Yang kata jenengan tadi dikaitkan dengan kasusnya tadi loh, Bu. Iya. Iya, tapi anu tadi ditampilkan di sini sama Bu Amel. Sudah. Oh ya Allah, ini di belakang loh, Bu Amel naruhnya di belakang. Tak geser depan. Bu, aku iki kan vaku iki gak iso tak geser. Tak geser ya, bisa sudah tak geser yo. Geseran mbok aneh kok. Tak geser. Geseran menjadi belakang gitu ya. Anu bukan sebelum checklist, karena kan Iya, checklistnya sebelum nanti checklist. berisi 9 paradigma masuk atau enggak kan gitu. Ya, benar. Atau ini aja, ini kan ada 9 pertanyaan. Ya kita langsung mengerjakan soal jawab, ngono ta? Ya, iya wes, ayo kita jawab. Waktunya ini kurang menipis ini. Ayo wes. Oke. Jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut dan nilai penting paradigma. Habis, Bu. Injury time. Oke, injury time. Balik ke main room, Bu. Sudah tahan. 15.10. Iya, oh alah. Tuh, ya, ini loh. Oke, lanjut, Bu. Semangat, Bu. Saya masih antri obat nih. Saya mau. Kita jangan lupa mute ya. Takutnya nanti kedengeran di ruang sebelah. Iya, Bu. Bu Wilda, Bu Amel, stop recording nggih. Kita nggih, kembali Bu. ke main room. Nggih, Bu.